Ketika kita berpergian lewat jalur darat, kemungkinan besar kita pasti pernah lihat truk besar yang bawa gandengan panjang di belakangnya. Dan hal tersebut adalah hal yang wajar-wajar aja sebenarnya, karena sejatinya truk jenis tersebut pernah berjaya di Indonesia. Dan iya, itu adalah truk gandeng. Dimanapun kalian berada, di saat yang tepat, kalian bisa menemukan truk gandeng. Apapun bawaannya, truk gandeng terkadang menjadi pilihan yang tepat. Namun sayangnya, jika kita perhatikan lebih teliti lagi, kondisi saat ini, truk jenis ini makin jarang terlihat di jalan raya. Pertanyaannya, kenapa truk gandeng jarang terlihat saat ini? Platnya N ini dari Jawa Timur. Mantap lur. Truk gandeng sendiri sebenarnya sudah mulai masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 1970-an, yang mana di tahun tersebut sektor industri dan perkebunan sedang berkembang pesat. Selain industri berkembang pesat, pada masa itu jalur distribusi juga masih sangat bergantung pada transportasi darat karena jalur rel dan pelabuhan belum seefisien sekarang. Dan iya, truk gandeng tentu aja menjadi solusi utama untuk mengangkut barang dalam volume besar dengan biaya yang relatif lebih murah daripada menggunakan beberapa truk kecil. Misalnya di Kalimantan dan Sumatera. Truk gandeng sering banget digunakan untuk mengangkut kayu log dari hutan ke pelabuhan. Sedangkan di Pulau Jawa, industri semen dan baja juga sering mengandalkan truk gandeng untuk mendistribusikan bahan bangunan ke berbagai daerah. Dengan adanya truk gandeng, tentu aja truk ini sangat membantu pengusaha karena bisa membawa lebih banyak barang dalam satu kali perjalanan, meskipun harus mengorbankan kecepatan dan fleksibilitas. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul tantangan seperti rusaknya jalan akibat beban berlebih dan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan truk besar. Dan hal ini membuat pemerintah mulai memberlakukan regulasi ketat untuk membatasi operasional truk gandeng, terutama terkait muatan dan dimensi kendaraan. Jadi hal tersebutlah yang membuat truk gandeng jarang terlihat sekarang. Terlebih lagi, jalanan di perkotaan Indonesia saat ini sudah sangat sulit untuk menggunakan truk gandeng. Karena sejatinya, maksimum roda yang digunakan dalam truk gandeng bisa sampai 20 ban dengan menggunakan 5 as roda, yang mana ini adalah jumlah yang sangat besar. Tapi karena saat ini jarang kelihatan, bukan berarti truk gandeng tidak digunakan lagi. Karena sejatinya saat ini truk gandeng masih digunakan untuk membawa barang. Lebih tepatnya barang 9. Maksudnya apa? Barang ini meliputi bahan pokok atau suku cadang kendaraan atau barang-barang dari luar negeri apapun logistiknya. Dengan berat yang sangat berat dan dimensi yang panjang, dengan peraturan yang ada, truk gandeng tidak bisa masuk sembarangan jalan lagi. Kenapa? Ya karena biasanya di sub daerah, kabupaten atau kota selalu membatasi berat kendaraan yang masuk ke dalam kota. Tapi apakah truk gandeng tidak bisa masuk ke kota sama sekali? Jawabannya masih bisa, asalkan jika truk gandeng mau masuk ke dalam kota harus melalui jalan tol dan langsung ke gudang utama pengiriman atau penampungan setiap perusahaan ekspor atau impor atau melalui Dinas Kementerian Perdagangan setiap daerah yang menampungnya. Dan setelah itu muatan akan dipindahkan dengan mobil truk kecil untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan melalui jalan dalam kota. Dengan adanya peraturan tersebut, tentu aja hal ini membuat truk gandeng saat ini tidak terlihat sama sekali warawiri di dalam kota. Terlebih lagi saat ini biasanya setiap daerah kabupaten, kota sudah mempunyai gudang penampungan dari setiap pabrik atau industri yang selalu dekat dengan jalan keluar tol untuk memasuki barang-barang dari luar provinsi atau mengirim barang keluar dari setiap daerah provinsi untuk ekspor dan lainnya. Dengan adanya hal tersebut, maka tidak heran di dalam kota saat ini tidak ada truk gandeng, truk lori, atau truk peti kemas yang terlihat. Dan jika mobil itu masuk ke dalam kota, akan otomatis ditahan oleh disub atau polisi di daerah tersebut, yang mana truk tersebut dianggap melanggar undang-undang atau aturan yang telah diinformasikan lewat peraturan provinsi dan peraturan dari pusat pemerintah atau negara Indonesia. Kemudian selain truk gandeng, truk dengan ukuran 6 roda jika akan mengirim muatan keluar daerah, truk ini juga harus melalui timbangan kapasitas yang akan dilewati. Jika melebihi timbangan, maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku atau dibawa oleh 2 kendaraan agar tidak melebihi ketentuan aturan yang berlaku. Kenapa? Jawabannya tentu aja setiap angkutan sudah memahami peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang angkutan barang dengan berat tertentu dengan kapasitas kendaraan yang membawanya untuk memasuki sebuah daerah. Dengan adanya hal tersebut, kemungkinan besar saat ini kita sudah tidak bisa lagi melihat truk gandeng di jalan di dalam kota. Kemudian seberapa banyak jenis truk gandeng di Indonesia?
Sebenarnya truk gandeng ada beberapa jenis. Yang pertama truk gandeng bak terbuka. Dan truk ini biasanya akan digunakan untuk mengangkut material seperti pasir, batu, hasil panen, atau kayu. Namun selain itu, truk ini juga bisa digunakan untuk proyek konstruksi atau perkebunan besar. Dan truk gandeng jenis ini memiliki kelebihan proses bongkar muat yang lebih cepat terutama jika menggunakan alat berat. Makanya nggak heran kalau jenis ini paling favorit. Namun karena bak terbuka, tentu aja barang yang dibawa rentan terhadap cuaca. Kemudian yang kedua ada truk gandeng box atau kontainer. Truk gandeng jenis ini digunakan untuk mengangkut barang jadi atau bahan baku industri yang harus terlindung dari cuaca. Dengan trailer yang tertutup, tentu aja jenis ini memiliki kelebihan seperti barang lebih aman dan tidak mudah rusak. Namun truk jenis ini memiliki berat kosong yang lebih besar, yang pada akhirnya BBM-nya akan boros. Kemudian yang ketiga ada truk gandeng tangki. Sesuai dengan namanya, truk ini akan digunakan untuk mengangkut cairan seperti BBM, minyak sawit, atau bahan kimia. Kemudian yang keempat ada truk gandeng flatbed. Dan truk ini akan digunakan untuk mengangkut barang berukuran besar seperti pipa baja, alat berat, atau mesin industri. Dengan flatbed, tentu aja truk jenis ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Namun karena flatbed, truk ini memiliki stabilitas yang cukup rendah, apalagi kalau muatannya tidak seimbang. Kemudian terakhir ada truk gandeng reefer atau pendingin. Truk ini sesuai dengan namanya, biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang butuh suhu stabil seperti makanan beku atau obat-obatan. Lalu bagaimana truk bisa dikatakan truk gandeng berdasarkan spesifikasinya? Jadi truk bisa dijadikan truk gandeng harus memiliki spesifikasi kapasitas muatan dari 30-60 ton dengan panjang total 15-20 meter dengan sumbu roda sebanyak 4-6 sumbu. Dan yang paling penting dari ini semua adalah tenaga mesinnya, yang mana truk jenis ini harus memiliki mesin minimal 350 horsepower sampai 600 horsepower. Dan terakhir, suspensinya juga harus lift suspension atau airsus. Jika sudah memiliki spesifikasi tersebut, tentu aja truk tersebut masuk dalam kategori truk gandeng. Truk gandeng memang memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga pengantaran barang dalam jumlah besar bisa dilakukan dalam satu waktu. Tapi dimensi dan beratnya mengharuskan truk jenis ini beroperasi dengan jalur khusus. Biasanya jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah aja. Terlebih lagi, semakin hari jalanan semakin sempit dan macet. Rasanya semakin tidak masuk akal menggunakan truk gandeng di jalan yang sempit dan ramai. Iya kan? Itulah alasannya kenapa truk gandeng jarang terlihat saat ini. Jarang terlihat ya, bukan berarti tidak ada. Hanya aja pengoperasiannya saat ini sudah seperti jaringan rahasia, semuanya diam-diam. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.